Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Baik, adapun dalam makalah kami terdiri atas 5 rumusan masalah. Yang pertama itu pengertian dan karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang ketiga, dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran kemampuan berpikir. Yang keempat, langkah pelaksanaan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir, upaya pemecahan kasus pembelajaran dalam penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini sering disingkat dengan SPPKB. Yang pertama itu pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Model SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dari sini ada beberapa hal yang terkandung dalam pengertian tersebut. Yang pertama, SPPKB adalah pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai dari SPPKB ini adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pembelajaran, tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal, karena kemampuan berbicara secara verbal merupakan salah satu kemampuan berpikir. Pengertian yang kedua yaitu telaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan dan ide didasarkan pada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari atau berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta atau data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengertian yang ketiga yaitu kemampuan anak untuk memecahkan masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak. Dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini, materi pembelajaran tidak hanya disajikan begitu saja kepada siswa, tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialog yang secara terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Sehingga tujuan SPPKB ini adalah agar siswa dapat mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri. Adapun yang kedua yaitu karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Pada dasarnya terdiri atas 3 karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan pada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekedar mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, melainkan menginginkan agar siswa aktif dalam aktivitas proses berpikir. Setiap kegiatan belajar yang berlangsung disebabkan dorongan mental yang diatur oleh otak, karena pembelajaran di sini adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang lebih menekankan pada aktivitas fisik. Karakteristik yang kedua yaitu SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialog dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab ini diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan, sehingga siswa menjadi memiliki pandangan tersendiri atau solusi atau cara pemecahan masalah yang telah diberikan.
yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Karakteristik yang ketiga adalah SPPKB menyandarkan akan dua masalah pokok, yakni sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan dari sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Adapun yang pertama adalah kelebihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama adalah melatih daya pikir peserta didik dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Terus yang kedua adalah peserta didik lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh peserta didik. Terus yang ketiga, peserta didik diprioritaskan lebih efektif dalam proses pembelajaran. Terus yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengekspor kemampuan peserta didik. Terus yang kelima, menekankan pada murid agar lebih aktif dalam proses berpikir dan pada proses tanya jawab agar memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Terus poin yang kedua yaitu kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Adapun kekurangan dari materi ini, yang pertama membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Terus yang ketiga, pendidik atau peserta didik yang tidak memiliki kesiapan akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terus yang keempat, pembelajaran ini hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik itu sendiri. Terus materi yang kedua yaitu dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat disajikan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkatnya tinggi atau rendah. Terus yang kedua adalah bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan bahan atau materi pembelajaran, diantaranya apakah materi ini berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan tertentu atau tidak. Terus yang terakhir adalah peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan peserta didik diantaranya adalah apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik. Terus apakah strategi pembelajaran ini sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik. Bagian D, tahap pelaksanaan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Pada tahap-tahap SPPKB ada beberapa, yaitu yang pertama tahap orientasi. Pada tahap ini adalah pengkondisian siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dan menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Dan yang kedua itu tahap pelacakan. Tahap ini adalah tahapan penjajakan atau pelacakan untuk memahami pengalaman awal dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan topik pembelajaran saat itu. Pada tahap pelacakan
Guru mengembangkan dialog dengan siswa untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan maupun pengalaman yang telah dimiliki siswa berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi merupakan tahap yang diberikannya persoalan yang harus diselesaikan oleh siswa sesuai dengan kemampuan maupun berdasar pengalaman yang dimiliki. Yang keempat yaitu tahap inquiry. Pada tahapan ini, guru mengajak siswa untuk memecahkan masalah dan persoalan secara berkelompok. Guru memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada siswa untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Yang kelima yaitu tahap akomodasi. Pada tahap akomodasi, siswa diharapkan untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dibahas melalui Yang keenam, tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan pemberian masalah baru yang sepadan dengan persoalan yang disajikan sebelumnya. Tahap ini yaitu adanya pemberian tugas-tugas. Bagian E yaitu upaya pemecahan kasus pembelajaran dalam penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Adapun pemecahan masalah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu meningkatkan daya neokorteks. Neokorteks adalah bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan kanan. Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi seperti penalaran berpikir secara intelektual, pembuat keputusan, bahasa, perilaku yang baik, kendali motorik, sadar dan penciptaan gagasan. Yang kedua yaitu meningkatkan kecerdasan multiple intelligence. Dalam Frames of Mind mendefinisikan 6 jenis intelijensi atau kerangka pikir yang masing-masing berbeda, dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia. Sebelumnya dikenal dengan bakat, kecakapan, kapasitas, kemampuan atau kekuatan manusia, tetapi tidak disebut intelijensi atau kecerdasan.